Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang hari Jumat 18 Agustus 2023 jam 5:10 waktu Indonesia bagian Parung, bagian Barat, Bogor. 78 tahun yang lalu, hari ini adalah hari bersejarah. Bukan tanggal 17 ya. Kalau 17 hari Jumat tahun 45 itu proklamasi jam 10 pagi. Tapi hari Sabtunya itu banyak orang yang lupa. Di situ ada peristiwa penting yang membelokkan arah sejarah bangsa karena orang-orang Nasrani pada hari pertama sudah melakukan semacam intimidasi, sudah melakukan ancaman terhadap Republik yang baru berumur 1 hari. Dan itu sangat terkenal. Kalau 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dicoret pada sila pertama, maka mereka orang-orang dari wilayah timur itu akan memisahkan diri dari Republik. Surat itu dibawa oleh utusan dari tentara Jepang ya, dan diterima oleh Bung Hatta. 7 kata yang kemudian bikin masalah berlarut-larut adalah dengan ketuhanan. Sila pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu mereka minta dicoret. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu minta mereka dicoret. Kalau itu nggak dicoret, maka orang Indonesia bagian timur itu akan memisahkan diri, tentu wakil-wakil dari Nasrani, saudara kita Nasrani. Itu Sabtu pagi terjadi perdebatan itu atau pencoretan itu, sehingga menurut Ki Hadi Baguskusumo, setelah kemudian perdebatan itu alot digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa menurut wakil dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo artinya adalah tauhid. Jadi kita lihat tanggal 18 Agustus 1945, 78 tahun yang lalu, banyak orang lupa. Itu peristiwa yang penting. Bagaimana posisi politik dari orang-orang Nasrani menghadapi Republik yang baru berumur sehari, dan mereka melakukan satu ancaman, berani melakukan satu tekanan politik pada umat Islam ya. Padahal Piagam Jakarta itu yang memuat 5 sila itu sudah disepakati bersama antara wakil-wakil Islam yang tergabung dalam Panitia 9. Mereka adalah wakil Islam, Kristen, dan nasionalis ya. Mereka melakukan satu kesepakatan yang kemudian dirumuskan sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam pembukaan itu dikatakan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang-orang non-muslim keberatan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk Islam tidak dikenakan kewajiban menjalankan syariat Islam itu bagi pemeluk non-muslim, tapi khusus internal umat Islam tegaknya syariat Islam itu. Tapi mereka melakukan satu ancaman, kalau itu nggak dicoret, maka mereka lebih baik tidak bergabung pada republik yang baru berumur 1 hari tanggal 18 Agustus pagi. Padahal 22 Juni 1945 mereka sudah sepakat, panitia 9 yang merumuskan itu, panitia kecil. Yang satu yaitu Abi Kusno Cokro Suyoso itu dari Sarekat Islam, kemudian Kahar Muzakir dari mana ya? Muhammadiyah ya. Kiai Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, kemudian Soekarno, Hatta, Agus Salim, Muhammad Yamin, kemudian Wahid Hashim itu wakil dari Nahdlatul Ulama, dan satu lagi siapa, Subarjo kalau tidak salah. Oh, ada lagi Maramis ya, wakil dari Kristen. Ini sebagian dari sejarah politik sejarah Indonesia modern kita yang sejak hari pertama ditandai oleh ancaman, oleh tekanan yang tidak pada tempatnya sebagai seorang pejuang yang sudah sama-sama sepakat melakukan gentleman agreement ya, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 1945. Tentu kita tetap syukuri kemerdekaan ini ya, bahwa kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan segala bentuk penjajahan oleh karena itu segala bentuk penjajahan di muka bumi dan harus dihapuskan ya. Itu pembukaan yang pertama ya. Moga-moga ini jadi pelajaran kita menengok sejenak pada sejarah, bahwa musuh-musuh Islam itu bekerja dengan caranya sendiri, dan pejuang-pejuang Islam, tokoh-tokoh yang ingin menegakkan syariat Islam pada hari pertama itu sudah mendapatkan kekalahan di saat Republik Indonesia berumur kurang dari 24 jam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.